Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradiko Diah Swaradani, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik yang akan dibantu dengan teman saya, yaitu Ibu Vina Afrita SPDGR. Beliau adalah salah satu guru yang mengampu pelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Blitang Jaya. Selamat pagi Bu Vina. Selamat pagi Bu Dia. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa pagi. Alhamdulillah. Baik Bu Vina, sebelum melakukan observasi di kelas nanti ya, saya akan melakukan praobservasi, di mana tujuan praobservasi itu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang ada di kelas. Nah, untuk praobservasi ini merupakan suatu persiapan awal ya Bu ya, sebelum melakukan proses pembelajaran tentunya. Nah, sebelumnya nanti praobservasi ini mengukur Ibu bagaimana ketercapaian pada proses pembelajaran. Tentunya diharapkan mencapai pembelajaran yang terbaik ya Bu ya, untuk kelas Ibu, untuk murid-murid Ibu nantinya. Baik Bu Vina, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu mengajar di kelas berapa nanti? Untuk supervisi kali ini Bu Dia, nanti saya akan mengambil kelas 10 MIPA 1. 10 MIPA 1. Iya. Oke, 10 MIPA 1 untuk ini jam keberapa Ibu? Jam pelajaran yang saya ambil nanti di jam ke-5 dan 6, jadi pukul 10.25. Untuk kelas 10 MIPA 1 jam ke-5, 6 ya Bu ya? Iya. Jam 10.25. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang mau dipakai? Tujuan pembelajaran di materi ini, materi yang akan saya sampaikan nanti di kelas, jadi ada tujuan pembelajarannya terkait dengan materi teks eksposisi Bu Dia nanti yang saya pakai. Jadi saya mempunyai tujuan bagaimana siswa itu mampu menyusun kerangka karangan dari kerangka karangan yang mereka sudah temukan menjadi sebuah teks eksposisi utuh. Jadi itu tujuan pembelajaran awal yang akan saya pakai. Jadi mereka bisa menyusun gitu ya teks eksposisi tadi ya Bu ya. Benar. Baiklah, untuk area pengembangan sendiri Bu yang hendak Ibu capai dalam proses pembelajaran kali ini? Untuk area pencapaian ya Bu ya. Jadi ada dua ranah yang ingin saya capai di proses pembelajaran ini nanti. Jadi ada ranah keterampilan Bu Dia, ada juga ranah pengetahuan. Jadi untuk ranah keterampilan, jadi ranah keterampilan ini nanti saya ingin mendapatkan hasil. Nah, dari hasil jadi saya menginginkan siswa itu mampu menyusun teks eksposisi secara utuh dari kerangka karangan yang telah mereka temukan. Jadi mereka nanti mencari kerangka karangan, membuat kerangka karangan sehingga dari kerangka karangan yang mereka temukan itu mereka menyusunnya menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh seperti itu. Itu di ranah keterampilan ya. Untuk ranah pengetahuan, jadi untuk ranah pengetahuan saya juga mempunyai keinginan atau mempunyai tujuan di mana siswa itu mampu mengetahui sebenarnya apa sih teks eksposisi itu, seperti itu. Terus bagaimana cara menyusun kerangka karangan yang baik, terus bagaimana juga langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi sehingga terbentuk sebuah teks eksposisi yang utuh seperti itu Bu Dia. Baik Ibu, tadi ada dua ranah ya Bu ya, untuk keterampilan dan juga ranah yang pengetahuan. Untuk keterampilan tadi mampu untuk hasil ya, menyusun teks eksposisi ya. Baiklah, selanjutnya dalam proses pembelajaran kali ini tentunya Ibu menggunakan metode, model dan juga strategi pembelajaran. Boleh disampaikan yang mau dipakai Ibu? Dalam kesempatan kali ini di materi teks eksposisi ini saya akan menyesuaikan ya Bu Dia dengan metode, strategi dan model pembelajarannya. Jadi saya pakai pendekatan saintifik Bu Dia. Jadi nanti saya pakai model pembelajaran PJBL karena saya mengharapkan nanti di akhirnya itu ada hasil seperti itu. Jadi dengan strategi pembelajaran diskusi. Jadi nanti saya akan membuat kelompok belajar siswa dan dari kelompok itu nanti mereka akan mencari masalah, memecahkan masalah dan membuat kesimpulan bagaimana menyusun sehingga mereka mampu menghasilkan teks eksposisi secara utuh. Seperti itu Bu Dia. Jadi nanti di kelas itu akan dibuat per kelompok ya, akan dibuat kelompok dengan diskusi,
di mana Ibu menggunakan strategi saintifik tadi dan model pembelajarannya PJBL seperti itu. Iya, benar Bu. Baiklah, lanjut untuk media yang Ibu persiapkan kira-kira apa ini Bu? Iya, media yang saya persiapkan karena saya juga ingin membuat anak atau peserta didik kita itu konsentrasinya bagus. Jadi saya sudah mempersiapkan satu materi dalam bentuk PowerPoint Bu dia. Dan PowerPoint yang sudah saya buat sendiri. Jadi tujuannya untuk memberikan kesan menarik kepada siswa sehingga siswa lebih terpacu lagi untuk belajar tentang materi yang akan saya sampaikan. Saya juga menyediakan LKPD Bu dia. Nanti yang mana LKPD itu dari LKPD tersebut siswa dapat memecahkan masalah dan dapat menyelesaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita pakai dua media tadi ya Bu ya. Benar. PowerPoint juga untuk memudahkan anak dengan LKPD tadi ya Bu ya. Oke, baik, jadi Bu Vina nanti pada jam ke-5-6 jam 10.25 di 11 MIPA 1 tadi ya Bu ya. Nanti saya ikut Ibu di kelas. Baik, ya, ikut Ibu di kelas. Nanti saya melihat proses pembelajaran yang Bu Vina laksanakan di kelas nanti ya Bu ya. Nah, nanti setelah proses pembelajaran di kelas, nanti saya juga masih ada sesi tanya jawab ya kita ya. Nanti masih ada sesi tanya jawab setelah observasi tersebut. Baik Bu Vina, nanti mudah-mudahan proses supervisi kita yang ada di kelas berjalan dengan lancar. Amin. Nanti Bu Vina bisa semakin meningkatkan proses pembelajaran dengan lebih baik lagi ya. Mungkin bisa dengan penggunaan media yang bervariasi dan juga metode pembelajaran yang bervariasi juga. Baik, nanti saya tunggu Ibu di kelas jam 10.25 Ibu ya. Terima kasih sebelumnya. Sampai ketemu nanti Ibu. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Restu untuk dipimpin doa sebelum kita lakukan kegiatan pembelajaran. Ayolah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Ibu masuk tadi sudah ada yang lesu, sudah ada yang bingung mau kemana dan lain sebagainya. Tapi Ibu yakin semuanya masih semangat ya? Oke. Hari ini Ibu lihat semuanya hadir sepertinya, benar? Hari ini semua hadir, tidak ada yang izin, sakit atau apa ya? Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita kesempatan untuk belajar pagi sesuai permintaan. Jadi Ibu minta semuanya semangat, harus semangat. Yuk semuanya bisa berdiri. Ibu mau cek dulu kalau memang masih semangat. Goyang-goyangkan badannya boleh, gerak-gerakkan tangannya dulu boleh. Yuk sebelum nanti kita masih punya lembaga yang kita banggakan. Kita masih ada di sekolah ini, sekolah yang kita banggakan di SMA Negeri 1 Blitar Jaya. Siapa kita? SMA Negeri 1 Blitar Jaya. Di mana? Di mana? Di SMA Negeri 1 Blitar Jaya. Pasti bisa. Bahasa Indonesia luar biasa. Silahkan duduk ke tempatnya masing-masing. Terima kasih, artinya masih luar biasa, masih semangat ya, masih semangat sekali. Jangan lupa di setiap pembelajaran itu diiringi dengan senyuman. Iya, senyum itu ibadah, senyum itu sedekah. Kecil saja, cuma dengan senyum kita sudah bisa bersedekah. Siap untuk belajar ya hari ini? Ibu berikan sedikit stimulus bahasanya di pertemuan ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Di depan sudah ada di situ ada tujuan pembelajaran. Sebentar. Nah, tujuan pembelajaran. Minta satu, siapa yang bisa membacakan dengan lantang mumpung masih pagi? Oke, Rio, ayo nak bantu ibu nak. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan
saintifik dan model pembelajaran PBL, yaitu peserta didik mampu menelaah struktur teks eksposisi dan mampu menelaah kebahasaan teks eksposisi sekaligus mampu mendata bagian-bagian penting sehingga peserta didik mampu menulis teks eksposisi dari rangka yang sudah disusun. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Artinya kita mau membahas tentang apa, nak? Teks eksposisi. Ya, teks eksposisi. Sebelum kita ke materi, Ibu pengen tahu dulu siapa yang paham apa itu teks eksposisi. Ya, oke. Siti. Teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Ya, tepuk tangan untuk Siti. Gambaran dari teks eksposisi. Nah, dilihat dari tujuannya tadi, kita akan mempelajari tentang kebahasaan, kita akan menelaah tentang strukturnya. Artinya, kita harus lebih paham lagi apa itu struktur teks eksposisi. Siapa yang bisa menyebutkan struktur teks eksposisi apa saja? Bu Indri menjawab. Oke, Nasa. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Tepuk tangan. Yang lainnya harus semangat ya. Samsudin, semangat Samsudin. Woi, semangat Samsudin ya. Lihatin Samsudin semangat. Kita lihat di sini. Nah, struktur teks eksposisi. Samsudin, sama nggak dengan yang disampaikan Nasa tadi? Sama, artinya apa yang disampaikan Nasa tadi sudah tepat. Ya, kita belajar lagi struktur teks eksposisi. Di situ ada 3 struktur teks eksposisi. Restu bisa dibacakan dengan keras supaya Samsudin lebih paham. Struktur teks eksposisi. 1. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. 2. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. 3. Penegasan ulang adalah bagian yang bertugas menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang akan. Oke, terima kasih untuk Restu. Mengatakan bahwasanya strukturnya itu memang ada 3. Ya, nah, kembali setelah struktur kita analisis tentang teks kebahasaan dari teks eksposisi. Yuk, siapa yang bisa? Siapa yang tahu kebahasaan struktur dari kebahasaan teks eksposisi itu ada berapa? 3. Ada 3. Oke, si Esther. Ayo Esther. Nomina, pronomina, verba, dan konjungsi. Iya, ada pronomina atau kata ganti. Ada nomina, ada verba, ada konjungsi. Ini loh, Bu tunjukin ya. Teks kebahasaan, struktur kebahasaan dari teks eksposisi. Pronomina, ada kata ganti. Siapa yang mau diganti? Katanya siapa? Kata-katanya, Bu, ya. Jadi yang mau diganti itu adalah katanya, kata ganti. Dari saya menjadi aku, dari kita menjadi kami, dari kamu menjadi mereka, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali kata gantinya. Nanti kita ganti sama-sama ya. Yang kedua ada nomina. Nomina apa? Kata benda. Bukan kata kita ya. Tapi kata benda. Ada verba, kata kerja, dan ada konjungsi, kata hubung. Oke, jangan yang diingat hubungnya saja. Siapa yang bisa menghubungkan? Yang menghubungkan antara kamu dan aku itu siapa? Cinta. Ada cinta di situ. Materi
di sini dari dua struktur yang kita analisis ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Bahasanya struktur kebahasaan itu ada tiga. Ada tiga ya, struktur kebahasaan dan struktur apa yang satunya? Ada tiga juga, ada tesis, ada argumentasi, ada penjelasan. Oke, di sini nak, Ibu tampilkan sebuah contoh dari teks eksposisi. Di situ ada pembangunan dan bencana lingkungan. Jadi Ibu kaitkan materi kita ini. Kita ini sekarang musim apa? Hujan. Kalau musim hujan itu berlimpah sekali air di mana-mana. Salah satunya ada di situ. Contohnya, itu gambar apa teman? Banjir. Yakin itu gambar banjir? Oh, Ibu melihatnya di situ ada mobil yang mau tenggelam. Benar nggak? Oh iya, benar Bu, itu banjir. Nah di situ ada contoh teks eksposisi pembangunan dan bencana lingkungan. Kenapa ini disebut sebagai teks eksposisi? Karena di dalamnya nanti ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Nah dari situ contohnya sudah ditampilkan, strukturnya sudah kita bahas, kebahasaannya sudah kita bahas. Nantinya kita akan mengkonstruksikan atau menulis teks eksposisi. Sudah siap? Siap. Untuk berkarya? Siap ya, karena sudah paham tentang strukturnya, tentang kebahasaannya. Nah, langkahnya nih, materi pembelajaran yang selanjutnya tentang mengkonstruksikan teks eksposisi dengan memperhatikan isinya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu menentukan topik. Nanti di LKPD akan Ibu bagikan LKPD ke kalian semua. Ibu sudah tadi kemarin sudah Ibu kelompokkan ya, kelompok-kelompoknya. Yang dapat nomor ganjil akan bertemu dengan nomor ganjil, yang dapat nomor genap akan bertemu dengan nomor genap. Maka akan menjadilah sebuah kelompok. Ada nomor 4 nomor kemarin sudah dibuatkan. Nah di situ ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama menentukan topik. Ada dua topik nanti yang dimunculkan di dalam LKPD yang akan kalian kerjakan. Ya, setelah itu menulis argumen-argumen yang berkaitan dengan topik. Jadi silahkan nanti ditulis argumen-argumennya apa. Yang ketiga, apa yang ketiga? Membuat kerangka. Ya, membuat kerangka. Kerangka apa? Kerangka teks eksposisi lah. Masa mau membuat kerangka baru? Nah, kita mau membuat kerangka teks eksposisi. Yang keempat apa? Mengembangkan kita kembangkan kerangka yang sudah kita buat menjadi teks eksposisi. Sudah siap anak-anak Ibu semua? Siap ya. Oke, karena kita sudah paham tadi tentang strukturnya, tentang kebahasaannya, langkah-langkahnya bagaimana, Ibu minta tolong Siti bantu Ibu membagikan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Oke, silakan merapat berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kita coba tempat duduk ya. Nah, bisa senyaman mungkin bagaimana kalian bisa berdiskusi dengan baik. Oke, di situ ada dua topik yang Ibu berikan. Yang pertama berkaitan dengan olahraga. Topiknya yang pertama olahraga untuk kesehatan tubuh, dan yang kedua pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam proses pembelajaran tatap muka. Silahkan untuk setiap kelompok bisa memilih satu topik permasalahan. Setelah itu kembangkan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari bersama. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Beri tepuk tangan dulu untuk kalian.
Berarti pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam proses pembelajaran. Gimana Karen? Ada kendala? Topik yang mana yang kamu pilih? Pentingnya olahraga untuk kesehatan tubuh. Ya, dari dua topik ini silahkan dianalisis, nanti dikembangkan. Setelah itu ada tulisnya di sini. Apabila ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Jadi dari satu topik itu silahkan dikembangkan, nanti buat menjadi sebuah teks. Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan dikerjakan. Ya. Kelompok 4. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Paham ya? Paham. Analisis semuanya. Luar biasa. Jadi satu analisis topiknya sudah, ini nanti yang disampaikan ya, paparkan tentang teks eksposisi, pentingnya penerapan protokol kesehatan. Jadi topik yang kedua yang kalian pilih, ada dari Siti nanti sudah bisa menjadi teks eksposisi. Artinya nanti bisa tahu mana struktur bagiannya, mana bagiannya, terus mana yang termasuk ke dalam tesis, mana yang masuk dalam argumentasi. Terima kasih untuk kelompok yang selanjutnya. Tidak ada kendala ya? Tidak. Kita mau dibantu ya. Bagaimana? Ada kendala untuk kelompok yang lain? Tidak. Tidak? Oke, siap. Untuk kelompok yang mungkin sudah menganalisis, sudah membuat kerangkanya dan sudah mengkonstruksikan menjadi sebuah teks eksposisi,
Ibu perkenankan untuk mempresentasikan kelompok berapapun itu, kelompok siapapun itu. Ada yang sudah selesai? Saya sudah selesai. Oke, kelompok 2. Luar biasa, kelompok 2 sudah selesai. Ya. Kelompok 2 menganalisis topik yang kedua. Oke, yang lain kita langsung dikerjakan. Luar biasa untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yang menghasilkan sebuah teks eksposisi, yang mana teks eksposisi ini barusan kita buat kerangkanya, kita temukan argumen-argumen nyata apa, ternyata sudah dikonstruksikan menjadi sebuah hasil yang luar biasa menurut Ibu. Jadi mari bersama-sama kita dengarkan presentasi dari kelompok 2, yang mana nanti bisa kalian beri tanggapan, beri masukan terkait apa yang ditampilkan oleh kelompok 2. Saya persilahkan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang mengambil topik pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam proses pembelajaran tatap muka. Teks eksposisi dengan tema pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam proses pembelajaran tatap muka. Contohnya, pembelajaran tatap muka terbatas sudah diwajibkan dibuka untuk tahun ajaran baru 2021-2022. Namun, PTM terbatas hanya boleh dilakukan di zona hijau COVID-19. Sedangkan untuk zona merah dan oranye sangat tidak diizinkan. Dras Sri Wahyuningsi MPD selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud Ristek mengingatkan bahwa setiap sekolah yang memberlakukan PTM terbatas harus menyiapkan semua dengan baik. Sementara itu, siswa yang diperbolehkan mengikuti PTM terbatas adalah siswa yang sudah mendapatkan izin dari orang tuanya. Sri Wahyuningsi juga menyampaikan setiap sekolah harus menyiapkan Satgas COVID-19 dan melakukan optimalisasi UKS. Sekolah wajib menyosialisasikan rencana pembelajaran tatap muka terbatas pada orang tua dan masyarakat. Itu dimaksudkan agar kesehatan dan keselamatan satuan pendidikan tetap terjaga. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Saya Siti dari kelompok 4. Dari hasil teks eksposisi yang dipaparkan, saya mau menanyakan mana bagian tesis di teks eksposisi tersebut. Ya, luar biasa, Siti. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan yang luar biasa dari rekanmu, bahwasanya kelompok 2 ingin menanyakan dari teks eksposisi yang kalian tampilkan itu mana bagian tesisnya. Benar ya, Siti ya? Oke, silahkan ditanggapi untuk kelompok 2. Terdapat tesis pada bagian kalimat paragraf pembelajaran tatap muka terbatas sudah diwajibkan buka untuk tahun ajaran 2021-2022. Namun PTM terbatas hanya boleh dilakukan di zona hijau COVID-19, sedangkan untuk zona merah dan oranye sangat tidak diizinkan. Iya, terima kasih untuk Siti. Penjelasannya ya. Jadi menurut NASA bagian tesis itu ada di paragraf 1 ya. Di situ ada pelajaran tatap muka terbatas wajib dibuka untuk tahun ajaran 2021 dan 2022. Oke, ada yang lain? Enggak, silakan. Izin bertanya. Oke, Restu. Dari hasil teks eksposisi yang dipaparkan, manakah bagian dari penegasan ulang? Bagian penegasan ulang pada teks eksposisi yang sudah kami buat ada di paragraf sekolah wajib menyosialisasikan rencana pembelajaran tatap muka terbatas pada orang tua dan masyarakat. Itu dimaksudkan agar kesehatan dan keselamatan satuan pendidikan tetap terjaga. Oke, tepuk tangan sekali lagi.
pembelajaran kita mempresentasikan dan memberikan tanggapan itu harus semangat, jangan ada yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk, yuk bangun yuk, ya. Jadi tadi terkait tentang penegasan ulang, yang mana sudah dijawab oleh kelompok 2, bahwasanya penegasan ulang itu ada di paragraf ke-3, ya, ada di paragraf ke-3. Oke. Baik, saya kembalikan lagi ke kelompok 2, silahkan dipimpin presentasinya. Sebelum kami menutup presentasi kami pada hari ini, adakah yang ingin memberikan kritikan atau saran? Oke, dipersilahkan untuk memberikan kritik atau sarannya terkait penampilan kelompok 2. Izin memberikan saran. Kerangkanya kurang bias, terlalu polos, dan pengembangan kalimatnya bisa ditambahin lagi. Oke, bagaimana kelompok 2? Terima kasih atas sarannya. Oke, masukannya luar biasa Siti ya. Jadi menurut Siti ini rangkanya belum jelas ya, harus dipaparkan di situ ya rangkanya. Terus terkait penampilannya perlu dikreasikan lagi. Baik, terima kasih untuk Siti dan kelompok 2. Jadi aku di kelompok 2. Tambahan dari Ibu terkait hasil presentasinya, bahwasannya hasil presentasinya sudah luar biasa, sudah ada yang ditampilkan di depan untuk kita amati bersama-sama ya. Jadi bukan hanya dibaca, sudah ada di depan hasil dari mengembangkan atau membuat kerangka dan mengembangkan kerangka menjadi teks eksposisi, itu sudah ada di depan. Bahwasanya ini sangat luar biasa. Terima kasih untuk kelompok 2. Jadi nanti ke depannya bisa jauh lebih bagus dan lebih banyak lagi kosakata yang ditampilkan. Ini sudah luar biasa karena di pembelajaran kita sudah ada ide kreatifnya, bahwasanya ingin menampilkan dan ditampilkan ke depan. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok 2. Dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan biar nggak lemes lagi. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 dan upload untuk kalian semua. Yang selanjutnya ada yang mau dipresentasikan lagi. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompoknya Karen. Oke, kelompoknya Karen. Nah, yuk, kelompok Karen. Wah, ini juga sudah jadi. Sudah ada juga. Oke, silakan yang mau dipresentasikan ke depan. Ke depan. Nah, tadi Ibu sudah tanya di kelompok pertama, bahasanya kelompok pertama ini akan membahas topik yang ke-1 ya. Pertama tentang pentingnya olahraga untuk kesehatan tubuh. Oke, persiapan. Sudah ada produknya juga sepertinya. Mereka sudah sibuk untuk menampilkan. Jadi untuk yang lain silahkan ditanggapi dengan penuh semangat. Silahkan ditanggapi supaya kita lebih paham. Jangan takut bertanya. Jangan takut untuk berbicara. Karena dari bertanya itu biasanya mendapatkan pahala. Kalau tanyanya bagus Bu, kalau tanyanya nggak bagus ya tidak ada yang tahu ya. Oke, persilakan ke kelompok 1. Siapa yang pembicaranya? Ada Karen dengan Wah, luar biasa sekali hari ini ya. Jadi hasil diskusi kita itu sudah ada produknya, sudah ada hasil nyatanya yang bisa ditampilkan di sini. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ke depan pembelajaran kita jauh lebih bagus dan semangat. Oke, silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami, yaitu pentingnya olahraga untuk kesehatan tubuh. Pentingnya olahraga untuk kesehatan tubuh. Olahraga adalah suatu aktivitas yang menyehatkan sekaligus menyenangkan.
Namun sayangnya sampai saat ini masih banyak sekali orang yang mengabaikan olahraga. Padahal olahraga dapat membuat kita tetap sehat dan bugar. Sebagian besar waktu kebanyakan dipergunakan untuk bekerja maupun juga belajar. Banyak sekali manfaat jika kita rajin berolahraga, termasuk juga menghindari dari berbagai jenis penyakit yang mengganggu kesehatan manusia. Olahraga rutin setiap hari ataupun paling tidak 3 kali dalam seminggu sudah dapat memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya dapat memperkuat otot jantung dan melancarkan peredaran darah. Tak heran apabila olahraga ampuh untuk mencegah penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung. Bukan hanya bermanfaat bagi fisik manusia saja, olahraga juga bermanfaat untuk kesehatan mental manusia. Menurut sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dari University of South Australia dan Medical School Hamburg, olahraga 150 menit per minggu dapat meringankan depresi dan kecemasan. Penelitian tersebut dilakukan terhadap sejumlah 883 atlet olahraga rekreasional. Tidak perlu terlalu lama dan berat. Olahraga dapat dilakukan dengan cara-cara sederhana. Contohnya seperti berjalan selama 30 menit, bersepeda selama 1 jam, dan jogging sejauh beberapa putaran saja. Meski tidak terlalu lama dan berat, aktivitas-aktivitas tersebut terbukti dapat meningkatkan produk hormon-hormon baik di dalam otak. Hal ini telah terbukti dengan penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan asal Skotlandia. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Dilanjutkan presentasinya. Demikian presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Di mana bagian argumentasinya? Argumentasinya olahraga bukan hanya bermanfaat bagi fisik manusia saja. Olahraga juga bermanfaat untuk kesehatan mental manusia. Dan ada yang ingin tanya? Izin bertanya. Dari teks eksposisi yang dipaparkan, mana bagian penegasan ulangnya? Penegasan ulang dapat berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa olahraga dapat memberi sejumlah manfaat bagi tubuh, baik secara fisik maupun mental, seperti misalnya menghindarkan dari penyakit jantung dan merendahkan depresi dan kecemasan. Oke, berarti bagian penegasan ulang ada di paragraf 33 dan bagian argumentasi ada di paragraf kedua. Baik, silakan dilanjutkan. Ada yang bertanya? Dari teks eksposisi yang dipaparkan, manakah yang merupakan bagian tesis? Bagian tesis yang ditanyakan oleh rekanmu. Olahraga adalah suatu aktivitas yang menyehatkan sekaligus menyenangkan. Itu bagian tesis menurut kelompok 1. Berarti ada di paragraf pertama. Baik, dari keseluruhan dari yang disampaikan oleh kelompok 1, ada yang mau ditanyakan lagi atau memberikan tambahan? Cukup? Jelas? Silakan ditutup untuk kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 mengakhiri presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Dua penampil pada kesempatan hari ini ya, 2 yang presentasi karena sudah dapat 2 topik yang terselesaikan. Ada 2 topik tentang berhubungan dengan olahraga, yang satunya tentang protokol kesehatan, dan dua-duanya sudah terselesaikan hari ini. Baik, terima kasih untuk hari ini. Ibu bagikan forum refleksi di Google, di Classroom atau di grup kita sudah Ibu bagikan. Silahkan keluarkan gawainya, buka link yang sudah Ibu bagikan. Di situ ada link yang sudah Ibu bagikan. Silahkan diisi bagian refleksi kegiatan kita pada hari ini. Sambil mengisi kegiatan refleksi kita hari ini,
Ibu berikan aplaus yang luar biasa untuk penampilan kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menampilkan yang terbaik. Itu menjadi motivasi untuk kelompok yang lain, untuk peserta yang lain, bahwasanya di kegiatan pembelajaran kita dituntut untuk lebih aktif dan kreatif. Baik, silakan diisi bagian refleksi itu sebelum di penghujung pembelajaran. Belum pembelajaran kita berakhir karena kita dibatasi oleh waktu dan kita akan bertemu di minggu akan datang. Ibu pengen masukan dan kritikan dari kalian secara langsung terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yuk, silakan yuk dikasih masukan. Bu izin menjawab. Oke, Nasa. Bagaimana Nasa? Dina sangat keras dan jelas sehingga mudah dipahami. Baik, terima kasih. Suaranya sudah keras, jelas. Yang ibu takutnya suaranya terlalu keras, Bu, saya sampai bising. Ternyata tidak ya. Terima kasih untuk yang lain. Itu bisa menjadi motivasi ibu bahwasanya, oh ternyata suara saya bisa dijangkau, yang belasan bisa mendengar. Ada masukan lain lagi? Oke, Nasa. Udah lebih bagus dari yang minggu kemarin, Bu. Untuk minggu kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Ya, sama-sama. Untuk minggu yang akan datang kita tingkatkan lagi. Kita buat pembelajaran kita jauh lebih menarik. Tidak lupa kita memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Jadi bukan hanya menarik saja, tetapi pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita itu harus tercapai. Ada masukan lagi? Diberi masukan. Oke, Siti. Ayo, kasih masukan. Media pembelajarannya menarik membuat kita menjadi semangat. Oke, terima kasih. Jadi dengan adanya media pembelajaran ini, kalian lebih semangat ya? Ya. Besok kita buat media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Jadi tujuannya ada media pembelajaran ini salah satunya adalah untuk membuat kalian lebih bersemangat. Terima kasih untuk masukannya, terima kasih untuk kritikannya. Karena waktu kita ini dibatasi, kita pagi ini ketemu sampai di sini. Untuk minggu akan datang kita akan belajar, kita akan mengupas tentang teks prosedur. Jadi kaitannya dengan pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Untuk kelompok yang sudah tampil, kelompok 1 dan kelompok 2, Ibu beri apresiasi yang luar biasa. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah menampilkan yang terbaik pada pagi hari ini. Di penghujung pembelajaran, Ibu minta restu untuk memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran kita selesai. Silakan restu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Kita ketemu di minggu yang akan datang dengan materi yang berbeda tentunya, dengan suasana yang berbeda tentunya, tetapi dengan semangat yang masih sama, ya, dengan semangat yang masih sama, dengan motivasi pembelajaran yang masih sama. Di sini di penghujung, coba lihat ke depan. Ada satu kata-kata, satu kalimat yang ingin Ibu sampaikan ke kalian. Yang pertama adalah kalimat terima kasih, karena itu ada kalimat apresiasi yang luar biasa untuk pembelajaran kita pada hari ini. Yang kedua, tetaplah semangat dan tetap giat belajar untuk meraih prestasi yang gemilang. Ibu yakin semua cita-cita terbaik itu akan tercapai dengan adanya usaha. Baik, terima kasih Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini saya sudah melaksanakan supervisi akademik bersama dengan Ibu Vina. Dari kegiatan kita kali ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Benar Bu, iya. Baik Bu Vina, kita langsung aja. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan supervisi akademik terkait dengan pengelolaan kelas tadi Bu? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Dia karena sudah melakukan supervisi di kegiatan pembelajaran saya. Dalam proses pembelajaran saya yang sudah dilakukan tadi, ada rasa kepuasan tersendiri Bu Dia bagi saya, karena saya merasa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran saya sudah tercapai dalam proses pembelajaran saya tadi, sehingga apa yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran tadi itu sudah
banyak yang terpenuhi seperti itu Bu Dia. Jadi perasaan saya merasa puas dengan proses pembelajaran. Puas Ibu ya, Iya, karena tadi tujuan pembelajarannya memang sudah tercapai. Benar Bu Dia. Ya, memang dari analisis saya yang disimpulkan tadi bahwasanya Bu Vina sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, baik itu dari kegiatan awal, inti dan juga penutup. Semuanya berjalan dengan baik ya Bu ya, sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya. Iya, benar. Mungkin kita ulangi lagi. Tadi pada praobservasi pertanyaan saya masih sama. Bisa diulangi, diceritakan kembali terkait area pengembangan yang sudah Ibu capai. Baik, Yang sudah dicapai. di awal Bu Dia sudah saya sampaikan sebenarnya Bu Dia. Jadi ada dua ranah yang ingin saya capai tadi. Ada ranah pengetahuan, ada juga ranah keterampilan. Nah, dari kedua ranah ini setelah proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi, dari ranah pengetahuan itu saya sudah mendapatkan bahwasannya peserta didik itu sudah memahami Bu Dia. Jadi peserta didik sudah memahami apa sebenarnya teks eksposisi tersebut, terus sudah memahami juga bagaimana langkah-langkah dalam menyusun kerangkanya, bagaimana langkah-langkah mereka menyusun kerangka tersebut menjadi teks eksposisi yang utuh, itu dalam ranah pengetahuan. Untuk ranah keterampilan, saya juga sudah mendapatkan hasil Bu Dia tadi di akhir proses pembelajaran bahwasannya siswa mampu menyusun kembali kerangka yang telah mereka temui Bu Dia. Setelah itu mereka menyusunnya menjadi sebuah teks eksposisi secara utuh. Jadi untuk ranah pengetahuan dan ranah keterampilannya dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung tadi Bu Dia, saya rasa sudah cukup memenuhi seperti itu Bu Dia. Sudah terpenuhi semua ya. Tadi ada dua ranah ya, iya, untuk keterampilan dan juga pengetahuan. Untuk pengetahuannya sudah memahami teks eksposisi tadi ya Bu iya, ya. Benar, kemudian iya. Mereka juga sudah bisa menyusun kerangkanya. Sudah. Ya, sedangkan untuk yang keterampilan siswa itu bisa menyusun kembali benar. kerangkanya. Baik Ibu Vina, mungkin tadi pada saat proses pembelajaran tadi kan saya lihat ada diskusi Ibu ya. Benar, ada diskusi antara siswa. Kira-kira ada permasalahan atau ada mungkin yang sebuah kendala ya, mungkin sebuah kendala ketika diskusi tersebut. Iya, baik Bu Dia. Sejauh pengamatan saya Bu Dia di dalam proses kegiatan inti tadi Bu Dia ya, karena saya menggunakan strategi pembelajaran atau model diskusi. Nah, setelah saya amati dalam pengamatan saya itu ada beberapa catatan penting untuk saya bahwasanya di dalam kegiatan diskusi ada beberapa permasalahan yang muncul Bu Dia. Salah satunya saya menemui beberapa siswa itu kurang fokus dalam kegiatan diskusi. Yang kedua, saya juga menemui beberapa siswa itu yang mungkin rasa percaya dirinya itu belum muncul Bu Dia, sehingga mereka untuk menyampaikan pendapat atau memberikan masukan atau berdiskusi menyampaikan masalah itu sedikit kurang pede dalam menampilkan. Mungkin itu yang menjadi permasalahan dalam kegiatan diskusi tadi. Jadi ada 2 poin di sini ya Bu ya. Iya. Ada 2 poin. Yang pertama tadi siswanya kurang fokus. Kemudian yang keduanya itu tentang percaya diri siswa yang kurang ya Bu ya. Iya. Nanti jadi kalau ada 2 permasalahan nih di kelas Ibu, kira-kira ada nggak solusi dari Ibu sendiri? Baik, sejauh ini karena saya amati tadi sehingga saya berpikir bagaimana saya akan mencari solusinya, dan kemungkinan besar karena permasalahan itu sebenarnya kita bisa pecahkan Bu Diah ya. Jadi saya sebagai guru itu mempunyai beberapa alternatif. Yang pertama mungkin karena kita sebagai guru itu harus mampu memfasilitasi siswa dalam memahami pembelajaran kan Bu Dia. Artinya seperti ini, ketika dalam kegiatan diskusi kita mampu memahami siswa itu seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi kita bisa dengan cara mendekati, terus menanyakan apa sih permasalahannya, terus apa yang sedang mereka hadapi, apa yang sedang mereka rasakan. Itu mungkin salah satu solusinya. Terus ada juga Bu Dia, menurut saya untuk anak-anak yang kurang percaya diri dalam menyampaikan aspirasinya, dalam menyampaikan pendapatnya, itu juga
kita sebagai guru itu setidaknya memberikan ruang yang bebas kepada siswa untuk menyampaikan pendapat, misalnya dalam bentuk memberikan kesempatan mereka untuk menyampaikan apa yang sudah mereka temukan, apa yang sudah mereka amati minimal di dalam kelompoknya tersebut. Mungkin itu solusi yang akan saya terapkan seperti itu dari permasalahan yang saya dapatkan tadi, Bu Dia. Oke, baik, ada dua tadi ya. Untuk yang siswa yang kurang fokus, Ibu akan lebih mendekati siswa tersebut. Ya, Kemudian yang untuk siswa yang kurang percaya diri, Ibu akan memberikan ruang lebih ya Bu ya. Iya, benar, Jadi Ibu Bu. mendekati, kemudian di dalam kelompok tersebut Ibu memberikan ruang pada si anak tadi ya. Iya, benar. Agar Iya. bisa dia menyampaikan apa seperti itu kan. Latihan dulu ya Bu ya. Iya, benar Bu Dia. Nah, setelah itu kira-kira ada solusi lain nggak Bu? Solusi lain terkait proses pembelajaran, Bu Dia ya. Jadi dalam proses pembelajaran, menurut saya kita hendaknya sebagai guru itu selalu memberikan motivasi yang pertama, yang kedua menggunakan metode serta model pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan seperti itu Bu Dia, sehingga kita itu mampu menarik siswa untuk lebih meningkatkan kemampuan dan keinginannya untuk belajar seperti itu. Wah, luar biasa sekali Bu Vina, mau memberikan media model pembelajaran tadi yang kreatif, inovatif, wah luar biasa. Nah, sekarang adakah tindak lanjut Ibu? Rencana tindak lanjut Ibu, karena tadi Ibu sudah memberikan gambaran tadi ya, seperti itu. Ya, berawal dari solusi yang saya buat, maksudnya yang saya timbulkan tadi, saya punya tindak lanjut ke depannya gitu ya. Saya berkeinginan lebih prepare lagi untuk membuat rencana pembelajaran. Jadi lebih berstruktural seperti itu Bu Dia, lebih terperinci dengan model, metode yang seperti apa, modelnya seperti apa, yang tentunya dengan rencana tersebut kita tidak lepas dari pemahaman. Kita memahami karakter dan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran itu seperti apa. Seperti itu mungkin Bu Dia. Baik. Kira-kira nih rentang waktunya kalau Ibu mau melaksanakan itu? Untuk rentang waktu dari permasalahan dan solusi serta rencana tindak lanjut Bu Dia ya, saya menginginkannya secepatnya Bu Dia. Iya, secepatnya. Jadi dalam proses pembelajaran selanjutnya minimal sudah ada rencana tindak lanjut dari pembelajaran saat ini. Segera berarti. Iya. Oke, Ibu, kira-kira nih ada yang dibutuhkan nggak? Ibu butuh bantuan dari pihak mana gitu untuk solusi tadi? Itu pasti Bu Dia, ya itu pasti dalam rencana pembelajaran, dalam proses pembelajaran itu tidak terlepas dari kerjasama ya Bu Dia, baik dari rekan sejawat maupun terutama dari lembaga, dari sekolah sendiri. Kalau bantuan dari orang lain atau rekan sejawat itu pasti saya perlukan Bu Dia untuk merencanakan rancangan pembelajaran. Jadi tentunya saya harus banyak-banyak bertanya dengan rekan sejawat. Untuk apa? Untuk memahami karakteristik siswa. Sebenarnya siswa itu yang dibutuhkan apa sih sebenarnya. Jadi saya harus melakukan itu, dan itu bisa dilakukan dari rekan sejawat, dari observasi dan lain sebagainya. Terus ada juga yang perlu dibutuhkan atau kerjasama dari pihak sekolah terutama yang saya butuhkan kan sarana dan prasarana ini Bu Dia karena dalam model pembelajaran ketika kita ingin membuat model pembelajaran atau pembelajaran yang menarik, tentunya kita tidak terlepas dari media ya Bu Dia. Nah, itu mungkin dari pihak sekolah ya saya membutuhkan itu seperti itu untuk menyediakan sarana dan prasarana. Mungkin itu Bu Dia. Baiklah, jadi di sini Ibu akan meminta bantuan mungkin ya, Ibu berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian dari sekolah tadi sarana dan prasarana. Baiklah Bu Vina, mungkin itu saja dahulu observasi kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan itu akan terlaksana dengan baik. Amin. Iya. Saya akhiri pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.